Salam, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini, tanggal 26 Juli 2020, kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Kita percaya kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus selalu berada dalam kehidupan kita sekalian. Atas nama Majelis Jemaat kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berulang tahun dari tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus 2020. Kiranya sukacita, kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi saudara dan keluarga. Untuk informasi pelayanan dan keuangan dapat dilihat pada berita yang disampaikan setiap minggu kepada Bapak Ibu bersamaan dengan liturgi lengkap yang sudah dibagikan. Apabila ada yang kurang jelas dan keliru dalam menunggu, dapat menghubungi di pihak Majelis Jemaat Maturia via telepon atau WhatsApp. Pendeta yang melayani kita pada hari ini adalah Pendeta Marenlampe SMTH. Baiklah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita. Baiklah, kita persiapkan hati dan hidup kita untuk memasuki ibadah, untuk menerima khotbah dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Menyanyi pelengkap Kidung Jumat nomor 11 ayat pertama sampai yang kedua. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan
mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Allah, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampuni dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumah yang masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Mari kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian 29 ayat 15 sampai dengan yang 28 yang demikian bunyinya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakah karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel.
menyanyi Kidung Jumat nomor 51 ayat pertama hingga yang kedua. Urapi kami dengan kuasa Roh yang kudus Tuhan. Baik kami yang mendengar, menggumuli, dan hamba-Mu yang menyampaikannya. Sehingga dengan kekuatan dari Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Injil Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52. Demikian bunyinya. Perumpamaan tentang biji sesawi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga
Sukat sampai Kamil seluruhnya. Ayat 44 sampai 52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang bukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama bukat yang dilabuhkan di laut, yang mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, bukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, dan di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan salam sehat bagi seluruh warga jemaat GKM Marturia. Saudara sidang jemaat di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa perumpamaan tentang kerajaan sorga di dalam konteks nas hari ini, dan perumpamaan itu menjelaskan tentang kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga ini berbeda dari kerajaan duniawi, yaitu tempat tinggal manusia saat ini. Sedangkan kerajaan sorga itu adalah suatu keadaan hidup yang lebih baik, terbebas dari penderitaan hidup, seperti di dalam dunia saat ini yang kita rasakan dan kita alami. Dan Ia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan keselamatan ini adalah untuk membebaskan hidup manusia yang ada di dalam dunia ini, atau menyelamatkan kita manusia. Tetapi yang memperoleh keselamatan itu adalah manusia yang berjuang untuk mencari, untuk memperoleh, atau
memiliki kerajaan sorga itu untuk kehidupan yang akan datang setelah meninggalkan dunia ini. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus kepada ahli Taurat bahwa ada pengharapan yang akan disediakan oleh Tuhan, yaitu kerajaan sorga. Sidang jemaat Tuhan, perumpamaan yang diungkapkan Yesus yaitu biji sesawi, ragi, harta terpendam, mutiara yang berharga, dan bukan. Perumpamaan ini semuanya sangat bermanfaat dan sangat diharapkan atau dicari oleh setiap orang dengan upaya apapun untuk memperolehnya. Dapat dibayangkan Bapak Ibu jemaat Tuhan, naluri atau keinginan manusia untuk memiliki atau mendapatkan sesuatu yang berguna dan menguntungkan bagi dirinya, maka dengan upaya apapun ia akan melakukan. Tetapi Tuhan berkehendak agar itu semua dilakukan dengan jujur dan tulus hati. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu pula dengan memperoleh kerajaan sorga, harus dengan penuh perjuangan, yaitu perjuangan di dalam iman yang bukan hanya berdiam diri atau berpangku tangan, tetapi sebagaimana kita membuktikan iman kita di hadapan Tuhan melalui praktek kehidupan di dalam dunia, yaitu bagaimana agar kita berguna bagi Tuhan dan sesama kita. Contoh Bapak Ibu jemaat Tuhan, perumpamaan oleh Yesus di bawah. Perumpamaan oleh Yesus bahwa suatu saat perjuangan iman kita untuk memperoleh kerajaan sorga akan diberikan oleh Tuhan kepada kita sesuai dengan kehendaknya dan penilaian dari Tuhan sendiri. Jadi kekuasaan ada pada Tuhan semua, yang menentukan, yang menetapkan bagi kita. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada perumpamaan Yesus tentang bukan memberi gambaran bahwa hasil tangkapan, yaitu ikan-ikan yang terjaring, akan dipilih, akan dipilah, yang baik akan dikumpulkan dalam wadah yang sudah disiapkan, dan yang tidak baik akan dibuang dan dimakan. Begitulah sampai pada akhir zaman, saudara, pada saat kedatangan Tuhan untuk menghakimi manusia, Ia akan menempatkan manusia seperti kehendaknya, ditempatkan di kerajaan sorga, dan yang tidak baik akan dilemparkan ke dalam dapur api penghukuman. Saudara, di dalam Tuhan, perumpamaan ini menjelaskan sesungguhnya adalah kepada ahli-ahli Taurat, di mana dalam praktek iman yang dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi, bahwa mereka
sunat itu wajib mereka lakukan. Tetapi sunat secara lahiriah, Yesus Kristus tidak menghendaki seperti itu. Kedatangan Yesus Kristus untuk dunia ini, Ia menghendaki sunat itu wajib dilakukan, tetapi sunat dalam hal batinnya, artinya membersihkan diri dari kecemaran hidup di dalam dunia ini untuk hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya mengambil sebuah nas Alkitab dari Roma 2 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Yahudi sejati ialah ia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi yang dimaksudkan dari Roma 2 ayat 29 ini, bahwa posisi orang Yahudi tidak nampak keyahudian mereka, sebab keyahudian yang sesungguhnya adalah terikat kepada Taurat dan adat istiadat nenek moyang mereka. Kedatangan Kristus tidak menghendaki seperti itu, dan Dia menghendaki agar sunat yang dilakukan adalah sunat yang bersifat batinnya. Jadi Roma 2 ayat 29 ini menjelaskan untuk kita bahwa pujian yang sesungguhnya hanya datang dari Allah, bukan datang dari manusia. Sebab orang Yahudi selalu mengandalkan pujian dari manusia. Saudara sidang jemaat Tuhan, penjelasan Yesus tentang cara bagaimana mereka seharusnya menjalankan ajaran agama yang sesungguhnya, dan penjelasan ini juga ditunjukkan oleh Yesus kepada kita sampai pada saat ini, yaitu agar kita dengan tulus hati melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dengan kejujuran kita. Kita tidak menjadi orang yang munafik, tetapi orang yang tulus hati melaksanakan perintah ketetapan yang sudah Tuhan berikan. Maka kita akan mendapat pujian dari Tuhan, bukan pujian dari manusia. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadiran Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu kepada kami di sepanjang hari pada minggu yang sudah berjalan, serta kami tetap berharap kasih Tuhan bagi kami di hari-hari yang akan kami hadapi dan akan kami jalani. Terima kasih atas ibadah yang sudah kami lakukan pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan dikaruniakan atas keluarga kami, dan kami dapat melakukan kegiatan dengan baik, sebab kami diberikan kesehatan dari Tuhan.
Hindari kami ya Tuhan dari bahaya, cobaan, sakit dan penyakit. Beri kami kekuatan jasmani dan rohani ya Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang tidak dapat beribadah di keluarga mereka masing-masing, seperti yang kami lakukan saat ini. Tolong mereka ya Tuhan, sehingga di kesempatan lain mereka juga bersukacita memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk GKE Marturia, agar pelayanannya berjalan selama situasi wabah virus COVID-19 dapat berjalan baik dan lancar, serta dapat diterima baik oleh seluruh warga jemaat. Berkati pelayan-pelayan jemaat bersama dengan keluarganya. Untuk bangsa kami Indonesia, yaitu pemimpin negara ini, dari presiden sampai tingkat yang terbawah, yaitu RW dan RT, beri mereka kemampuan untuk dapat menyikapi situasi saat ini dengan bijaksana atas program-program yang memihak kepada rakyat, terlebih dalam situasi COVID-19. Tolong ya Tuhan, agar ada jalan keluar dari Tuhan untuk mengatasi COVID-19 dan dampaknya. Beri hikmat dan akal budi kepada mereka dan juga kesehatan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang terkait dalam penanganan COVID-19, gugus tugas dari pusat sampai daerah, agar dapat mengambil langkah yang bijaksana, dan tim medis serta mereka yang menjadi relawan, tolong Tuhan berkati mereka dalam perjuangan mereka. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang mendonasikan diri dan kekayaannya untuk membantu penanganan COVID-19 di negara kami Indonesia. Berikan sukacita kepada mereka yang menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tolong ya Tuhan bangsa kami agar dengan kuasa-Mu mata rantai COVID-19 diputuskan dan dilenyapkan dengan kuasa-Mu, baik itu di Indonesia dan juga di belahan dunia ini. Ya Tuhan, inilah doa kami, harapan kami. Tuhan menolong kami menurut kehendak-Mu. Kami percaya doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan.
Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 103 ayat pertama hingga sampai yang ketiga. Kita